Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang terdiri dari saya, Jevan Alandro, absen 20, Fakri Syuki Fauzan, absen 13, dan Said Syahfalevi Rabani, absen 35, akan mempresentasikan bab 4, yaitu saling menasihati dalam Islam. Jadi, pada dasarnya setiap muslim wajib menyiarkan Islam. Menyiarkan Islam dapat dengan cara berdakwah, khutbah, dan tablik. Seperti pada hadis Said riwayat Bukhari. Baligu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Dan dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab da'ayat udawatan yang diartikan sebagai memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Pentingnya dakwah. Sebagian ulama menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif. Ada juga yang menyebut hukumnya merupakan fardu ain. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dengan berdakwah, kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat Ali Imran ayat 104 yang berarti, dan hendaklah ada di antara kalian, wahai orang-orang mukmin, satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak dan dinilai baik oleh akal sehat, dan mencegah perbuatan yang mungkar yang dilarang oleh syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan akhirat. Ketentuan dakwah. Syarat da'i, yaitu orang yang melaksanakan dakwah, adalah 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, dan 4. Mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mauizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif dan edukatif. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, atau uswatun hasanah. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Said Syahfalevi Rabani, absen 35. Saya akan lanjutkan penjelasan dari dakwah yang tadi sudah disampaikan. Saya akan menjelaskan tentang khutbah. Mulai dari pengertiannya, khutbah itu secara berbahasa artinya adalah perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Artinya seperti saat sholat Jumat ada khutbah Jumat. Khutbah itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentukan kata dari kata muhatabah, yang artinya pembicaraan. Sebagian ulama mendefinisikan khutbah itu sebagai perkataan tersusun yang mengandung nasihat dan informasi. Kita lanjut ke pentingnya khutbah. Khutbah itu kan tadi artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan Istiqo serta sholat Kusuf. Lalu khutbah juga disampaikan waktu saat wukuf dan nikah. Karena itu, khutbah itu termasuk aktivitas ibadah. Maka, khutbah tidak bisa dihilangkan dari susunan aktivitas ibadah tadi, seperti sholat-sholat dan wukuf dan nikah tadi. Makanya itu penting. Lalu, khutbah merupakan kesempatan yang sangat berharga dalam menyampaikan Islam. Membimbing manusia itu menjadi lebih baik keridhaan Allah. Maka itu, dalam berkhutbah harus baik mungkin, harus menyampaikan masalah-masalah yang menyangkut yang terjadi di masyarakat, harus jelas, harus ringkas, kreatif, dan tidak membosankan agar sampai ke pendengar. Lalu dalam khutbah ada beberapa ketentuan, ada dari syarat khotibnya, ada syarat dua khutbahnya, ada rukunnya. Mulai dari syaratnya itu, yang pertama itu bisa lihat Islam sudah pasti, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama itu paling penting.
Lalu syarat yang dilakukan khutbah yang 2 kalinya itu adalah khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Berarti udah masuk zuhur baru mulai khutbah. Terus khotib duduk itu di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Tapi sekarang sudah menggunakan mic seperti masjid-masjid. Khutbah itu pokok-pokoknya adalah yang pertama itu memuji Allah dulu, lalu selanjutnya diajarkan sholawat, lalu memberikan nasihat-nasihat ketakwaan, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran sekali, minimal sekali, lalu berdoa untuk yang terakhirnya. Seperti waktu sholat Jumat, terakhirnya pasti ada doanya. Demikian dari saya, tablik akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Yuki Fauzan dari kelas 11 IPA B, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab tablik. Nah, kita akan masuk dari pengertian tablik itu sendiri. Secara bahasa, tablik berasal dari kata balaga yuballighu tabligan, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan melalui lisan. Nah, sedangkan menurut istilahnya, tablik berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Tablik juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, untuk seseorang yang melakukan tablik disebut dengan mubalik untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut dengan mubaligah. Pentingnya tablik. Nah, untuk pentingnya tablik kita dapat melihat dari sifat Rasulullah SAW. Salah satu sifat Rasulullah SAW yang patut diteladani adalah sifat tablik, yaitu Rasulullah selalu menyampaikan apapun wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui malaikat Jibril. Rasulullah SAW menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyampaikan seluruh wahyu kepada umat manusia. Setelah wafatnya Rasulullah, kebiasaan tablik dilanjutkan oleh para sahabatnya. Rasul atau tabi'in dan mengikut sahabatnya, Rasul dari tabi'in dan tabi'in, setelah mereka wafat, maka seharusnya meneruskan sifat tablik adalah kita, yaitu umat muslim selanjutnya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selamah-lamahnya iman. Artinya, selamah-lamahnya iman kita harus menyampaikan apa hal yang baik kepada orang banyak. Jika tidak mampu dengan tangan, maka kita mampu dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati kita. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah ketentuan dari tablik. Ketentuan tablik yang pertama adalah syarat-syarat dari tablik. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Sesuai dengan pengertiannya, tablik berarti menyampaikan ajaran Islam, maka otomatis orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua adalah balik, atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ketika dia akan menyampaikan ajaran Islam, maka dia tahu mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga adalah berakal sehat, artinya ucapan-ucapan yang mampu dipertanggungjawabkan, sehingga dia tidak gila ketika menyampaikan kesalahan-kesalahannya. Yang keempat adalah mendalami ajaran Islam, sehingga seluruh perkataannya atau ucapan yang memiliki bobot dan ilmu. Nah, etika dalam menyampaikan tablik yang pertama adalah lemah lembut, tidak kasar, tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Yang ketiga, bermusyawarah dan diskusi agar sepakat. Yang keempat, materinya harus memiliki dasar hukum dari sumber yang jelas. Artinya, seluruh materinya disampaikan dari sumber-sumber yang jelas sampai ke Rasulullah SAW. Yang kelima, penyampaiannya harus ikhlas dan sabar. Yang keenam, tidak menghasut perbuatan buruk dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai tablik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.